Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina J. Hawomuni STH. Anggota keluarga yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah mendirikan rumah doa di rumah kita masing-masing, sehingga kita dapat duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan melalui persekutuan dengan Tuhan, kita mampu berkata kepada Tuhan bahwa Dialah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Untuk itu, marilah berdiri dan mensyukuri kebahagiaan dan nikmat Tuhan bagi kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan sekalian, kita beribadah saat ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai anggota keluarga sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Anggota keluarga yang diberkati Allah, nats pembimbing bagi kita terpilih dari 2 Korintus 8 ayat 9 demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kini dan selamanya.
Anggota keluarga Allah, kita meyakini bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjadikan kita kaya dalam segala anugerahnya. Namun banyak kali saat kita dilanda sisi kehidupan yang pahit, kita khawatir dan tertekan, dan akhirnya kita tidak berani melakukan yang terbaik dengan kekayaan anugerahnya. Untuk itu, saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya, karena demikianlah firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami menyadari bahwa kehidupan ini tidak selalu indah. Ada masa-masa di mana kami merasa baik-baik saja dan mampu berdiri kuat. Namun, ada masa-masa di mana kami diserang ribuan rasa khawatir dan bimbang. Kami menjadi takut, gelisah, dan tidak berani menghadapinya. Kami mulai mempertanyakan kuasa-Mu dan tidak setia mengikut-Mu. Saat ini, dalam kelemahan dan keterbatasan kami mohon Tuhan ampuni kami, kuatkan kami, dan ajari kami semua hal yang kami perlukan di saat badai menerpa hidup kami. Amin. Bagi semua yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka
Bapa, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa yang kami percaya dan kami sembah lewat anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini kami akan membaca firman kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa yang maha murah dan makasih, kasihilah kami anak-anak-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan firman kebenaran oleh Mama Pendeta, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan firman yang telah disampaikan nanti, Bapa memetrikan dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Ini tema renungan kita di minggu ini. Tema ini dipilih oleh Majelis Sinode Harian Kemit. Sesuai tema ini, saya mengajak saudara-saudari untuk mendalami karakter dari seorang tokoh dalam gereja mula-mula, yaitu Barnabas. Mengapa dia? Mengapa Barnabas? Kita akan menemukan jawabannya dalam pendalaman beberapa teks dari Kisah Para Rasul. Pertama, kita membaca bersama Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 36 dan 37. Kisah Para Rasul 4, ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, 100% uang hasil penjualan tanah diserahkan oleh Barnabas ke rasul-rasul. Beda dengan Ananias dan Safira yang hanya memberi sebagian dari hasil penjualan tanah, itu pun pakai tipu-tipu. Memang tidak ada gambaran bagaimana kondisi ekonomi Barnabas. Kita hanya dapat informasi bahwa ia menjual ladang miliknya dan bawa uangnya kepada para rasul. Untuk apa? Saudara-saudara, ayat 34 dan 35 mengatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya. Memang kadang-kadang kita berpikir bahwa
dalam jemaat mula-mula hak kepemilikan pribadi tidak diakui. Bukan begitu. Hak kepemilikan pribadi tetap diakui. Tetapi yang berbeda adalah Roh Kudus memperbaharui pola pikir jemaat pada waktu itu, termasuk Barnabas, terhadap harta milik mereka. Sehingga harta milik mereka tidak hanya dipahami untuk mereka sendiri, tetapi mereka mau berbagi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini Barnabas menunjukkan keistimewaannya sebagai pendorong semangat jemaat untuk suka berbagi. Untuk suka berbagi ini tidak gampang, ya. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Padahal Tuhan Yesus bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ini yang dilakukan oleh Barnabas. Kadang-kadang kita bilang tunggu dong kalau uang banyak baru berbagi. Tapi kalau uang banyak kotong mau berbagi lagi. Karena kotong pun kebutuhan banyak. Mari kita belajar dari Barnabas. Seorang pribadi yang penuh belas kasih, yang mau memberi di tengah masa sulit. Bagaimana dengan kita sekarang? Saudara, kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Ini membuat banyak orang, banyak keluarga termasuk dalam jemaat Kota Baru yang terdampak secara ekonomi. Dan sekarang ini kita sedang mempersiapkan dan mengumpulkan sejumlah dana untuk pelayanan diakonia tahap kedua bagi lebih dari 140 kakak yang membutuhkan. Saudara-saudara, ini juga tantangan untuk kita, jemaat Kota Baru. Saya tadi mengatakan bahwa masih ada kekurangan sejumlah dana. Tantangan untuk kita, bagaimana kita bisa memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Masa ini juga masa pengujian bagi kita. Masa pengujian untuk menguji solidaritas kita terhadap sesama kita. Karena itu beri apa yang ada pada kita. Dibutuhkan keberanian untuk bersedia berkorban di tengah situasi sulit ini. Yang kedua, kita belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Saudara-saudara, setelah pengalamannya di jalan ke Damsyik, sekarang Damaskus ya, yang mengubah hidupnya, Saulus menemukan dirinya terperangkap di antara mantan-mantan sekutunya, para penganut agama Yahudi, dan mantan-mantan musuhnya, para pengikut Kristus. Kita tahu ya tentang sejarah hidup Saulus ya, yang kemudian berganti nama Paulus. Dia sangat membenci para pengikut Kristus dan dengan semangat yang berkobar-kobar, dia pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk membunuh para pengikut Kristus. Tetapi pengalamannya dalam perjalanan ke Damaskus merubah hidupnya. Dan karena itu orang-orang Yahudi di Damaskus berusaha untuk membunuhnya. Karena mereka merasa bahwa ia telah mengkhianati iman mereka. Sementara orang Kristen di Yerusalem menghindar dari Saulus, ya,
Karena mereka curiga terhadap pertobatannya. Mereka berpikir bahwa Saulus hanya pura-pura bertobat. Itu hanya tipu muslihat. Ya. Tetapi menarik bahwa hanya Barnabaslah yang mempercayai Saulus. Ya. Kita baca tadi melalui advokasi Barnabas, Saulus bertemu dengan para rasul dan mulai berkhotbah di Yerusalem. Ini tindakan yang beresiko yang dilakukan oleh Barnabas. Saudara, kalau kita biasanya dalam pengalaman hidup kita, kalau ada seseorang yang dibenci, seseorang yang dicurigai, biasanya kita ingin supaya semua orang yang ada di sekitar kita juga membenci dan mencurigai dia. Ya. Kalau misalnya dalam satu komunitas ada orang yang sangat kita benci, yang kita curigai dia, dan kemudian kita semua menghindar darinya, tapi kemudian ada satu orang yang datang membawa dia di komunitas kita dengan mengatakan bahwa dia orang baik dan segala macam. Biasanya kita membenci orang yang bawa dia. Nah, itu yang saya bilang. Tindakan Barnabas ini adalah sebuah tindakan yang beresiko. Tapi itu yang dia lakukan. Dia membawa Saulus ke tengah-tengah para rasul, memberi advokasi kepada para murid dan bahkan para rasul, dan karena itu Saulus diizinkan untuk berkhotbah di Yerusalem. Saudara, bahkan lebih dari itu, setelah Saulus kembali ke Tarsus, Barnabas mengikutinya. Kita tidak tahu kenapa dari Yerusalem Saulus ke Tarsus, tapi Barnabas mengikutinya ke Tarsus, mengajak Saulus untuk menginjili di Antiokhia. Kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dan 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Saudara, dibutuhkan orang seperti Barnabas yang mampu melihat jauh ke dalam kasih karunia Allah. Itu yang Barnabas lakukan terhadap Saulus. Ketika banyak orang membenci Saulus, tidak mempercayai Saulus, Barnabas mampu melihat jauh ke dalam kasih karunia Allah yang ada dalam diri Saulus. Memberi kesempatan, membuka kemungkinan bagi Saulus untuk terlibat dalam penginjilan. Barnabas adalah orang yang berani mengambil risiko, mengasihi orang yang dibenci, mengasihi, merangkul orang yang dihindari, dan percaya bahwa Allah sanggup mengubah seseorang. Barnabas adalah tipe seorang pembangun jembatan, bukan pembangun tembok. Seorang yang berkarakter pembangun jembatan, mampu untuk membuka ruang bagi orang lain, mampu untuk membuka ruang bagi komunitasnya untuk sejumlah kebaikan. Sementara orang yang berkarakter pembangun tembok membatasi kebaikan dirinya dan kebaikan komunitasnya, sehingga hanya hidup di lingkungannya. Tuhan tidak ingin seperti itu. Dalam penyebaran Injil Kristus, saudara, Paulus begitu terkenal ya. Nama Paulus begitu terkenal dibandingkan dengan Barnabas. Tapi saudara-saudara, kalau Paulus diibaratkan obor, maka Barnabas ibarat korek api yang menyalakan obor itu. Mari, sekecil apapun posisi kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, mungkin kita bisa menjadi orang yang ibarat korek api yang menyalakan obor. Itu yang dilakukan oleh Barnabas. Saudara, belajar dari Barnabas. Jadilah pribadi, jadilah keluarga yang berani mengambil risiko. Kadang-kadang ketong son berani ambil risiko. Kadang-kadang ketong hanya mau cari posisi aman. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Contoh,
Ada banyak istri-istri tapi juga banyak suami-suami yang mengeluh tentang pasangannya. Tapi Sone berani untuk tegur. Sone berani omong. Begitu juga orang tua dengan anak-anak. Anak-anak dengan orang tua. Karena biasanya ketong bilang, daripada ketong togor, ketong omong lain, sabantar sudah jadi bakal lain. Terus dipendam dalam hati. Menyimpan akar pahit. Dan itu akan muncul dampaknya dalam sejumlah tindakan kita. Karena kita tidak berani untuk mengambil resiko. Saudara, jadilah pribadi yang berani untuk mengambil resiko untuk sebuah kebaikan. Nats pembimbing kita mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Perhatikan, Yesus Kristus secara sadar dan sengaja memilih suatu tindakan berisiko. Apa tindakan berisiko? Yaitu Ia memilih untuk menjadi miskin supaya kita kaya karena pengorbanannya. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kita, ya. Ini yang menjadi dasar bagi saya dan saudara-saudara sebagai pengikut Kristus. Untuk berani melakukan tindakan kebaikan sekalipun dalam masa yang sulit. Untuk berani melakukan tindakan yang berisiko bagi kebaikan banyak orang. Karena itu yang dilakukan oleh Yesus. Teruslah berbuat baik sekalipun harus menderita. Ingatlah bahwa setiap kebaikan selalu berbuahkan kebahagiaan. Roh Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi komunitas yang berani untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Kita mengakhiri refleksi kita dengan bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 246 ayat 3. Lagu ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan, membantu kita untuk berani melakukan kebaikan, termasuk di masa yang sulit dalam hidup kita. Anggota keluarga yang diberkati Allah, kami persilahkan berdiri dan mengucap pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini dan berikanlah karunia bagi kami untuk menikmati dan mensyukuri berkat-Mu melalui pekerjaan kami, serta berikanlah bagi kami karunia untuk berbagi dan merasa cukup melalui penghasilan kami, karena itulah cara kami memuliakan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak, kita berdoa menyampaikan syafaat kita. Dan doa ini akan diakhiri dengan bersama-sama kita menyampaikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk terus melakukan kebaikan sekalipun dalam masa yang sulit.
Ini tidak mudah bagi kami Tuhan, karena kami selalu memperhitungkan banyak hal. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan membantu kami, supaya kami terus berjuang menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi komunitas yang berani untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan sekalipun itu beresiko. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami memberi inspirasi bagi kami untuk mau berkorban, untuk mau terus berbuat baik sekalipun kami menderita. Barnabas menjadi contoh bagi kami bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kami lakukan. Dan karena itu, biarlah kami boleh melanjutkan hidup kami dengan terus melakukan kebaikan. Sekarang ini Tuhan, kami di Kota Baru sedang menyiapkan sejumlah dana untuk pelayanan diakonia tahap kedua bagi sejumlah keluarga yang terdampak secara ekonomi dari COVID-19 ini. Kami masih kekurangan dana Tuhan. Dan karena itu kami mohon Tuhan menolong kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu membantu setiap kami. Agar kami memiliki hati yang penuh kasih. Yang mau berbagi dengan sesama kami. Sehingga apa yang kami rencanakan boleh terjadi. Kami memberi bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan telah berbuat baik kepada kami. Biarlah kami melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah tangga. Tuhan berkati, Tuhan beri mereka kekuatan iman. Tuhan berkati upaya-upaya medis yang sementara dilakukan. Sehingga itu membantu proses pemulihan dari kekasih-kekasih ini. Apapun yang merupakan kehendak Tuhan bagi mereka, biarlah mereka amini itu sebagai yang terbaik. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi. Kasih mereka semangat, kasih mereka kesabaran dan sukacita dalam melayani anggota keluarga mereka yang sakit. Bagi umat-Mu yang mengalami sejumlah pergumulan karena berbagai sebab, Tuhan dengarkan mereka dan jawablah apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keluh kesah mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Bagi umat-Mu yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati mereka semua di usia mereka yang baru. Dan biarlah sukacita mereka menjadi penuh karena mereka mengalaminya di dalam Tuhan. Juga semua mereka yang bersukacita karena berbagai sebab. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa bagi pelayanan yang terjadi di minggu ini. Tuhan memberkati semua kami sebagai para fungsionaris pelayanan. Semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih kami semangat. Kasih kami sukacita. Kasih kami kesabaran dan iman. Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan menjadi berkat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Mesihi Injili di Timor. Dan gereja-gereja lainnya. Tuhan berkati kami sebagai gereja di berbagai lingkup pelayanan. Tolonglah kami supaya kami terus menjadi gereja yang melayani, gereja yang berdoa, gereja yang bersaksi. Terima kasih.
Kami mau berdoa bagi pemerintah kami, bagi bangsa ini. Tuhan, nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Bantulah kami dalam masa yang sulit ini. Kami mohon, Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin kami. Supaya dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh merancang dan mengambil keputusan yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami tetap berharap kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami mohon Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pribadi maupun lembaga untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Tuhan, biarlah upaya-upaya kami yang terbatas ini Engkau berkati, sehingga itu akan menolong memulihkan kami. Upaya untuk menemukan vaksin bagi virus ini kami tetap doakan. Tuhan tolong bantu kami, tapi juga Tuhan tolong ingatkan kami supaya kami tidak lupa diri. Kami berserah penuh kepada Tuhan, kami tidak mengandalkan kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan yang kami miliki, tapi kami bawa semua usaha itu ke hadapan Tuhan. Sambil kami percaya bahwa kalau Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak memberkati, maka kami tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Karena itu Tuhan, campur tanganlah Engkau dalam proses ini. Terima kasih. Kami berdoa bagi setiap orang yang terinfeksi virus ini dan sekarang ini sedang dirawat. Tuhan berkati mereka, upaya-upaya penyembuhan, terapi-terapi medis, terapi-terapi iman yang sementara dilakukan, Tuhan berkati. Dan semua tim medis, para dokter, Tuhan juga berkati bersama dengan keluarga mereka. Keluarga-keluarga yang berduka, Tuhan juga kuatkan iman dan percaya mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan menjalani pekan yang baru. Tuhan, kami tetap mohon Engkau memberkati kami di pekan yang baru ini. Kami membawa seluruh harapan kami, seluruh pergumulan kami, rasa syukur kami dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anggota keluarga Allah, marilah berdiri dan bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Hari ini dalam persekutuan dengan Tuhan, sebagai orang percaya kita didorong untuk berani melakukan yang terbaik di masa sulit sekalipun. Dalam pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk terus menjadi berkat, termasuk dalam masa-masa sulit. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
Kini terimalah olehmu berkat Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan bersama, sekalipun pada minggu ini kita masih berbakti di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan sehingga pada waktunya kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk berbakti. Bapak, Mama, dan semua bersaudara, anak-anak anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Masa di mana kita menjalani pandemi virus corona ini adalah sebuah masa di mana kita juga diajak untuk membangun solidaritas bersama di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Dalam hubungan dengan itu, Majelis Jemaat Kota Baru telah menjalankan pelayanan diakoni untuk 142 kepala keluarga yang terdampak secara ekonomi dari pandemi ini. Pelayanan diakonia yang pertama dilakukan pada bulan Mei untuk 142 KK yang tersebar di 8 rayon yang ada dalam jemaat. Pemberian sumbangan dalam bentuk masing-masing KK mendapatkan 20 kg beras dan uang tunai sejumlah 200.000. Sehingga dana yang dikeluarkan untuk pelayanan diakonia yang pertama sejumlah 53.195.000. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak, kami Majelis Jemaat merencanakan untuk melaksanakan pelayanan diakonia tahap yang kedua pada akhir Juli. Jumlah KK yang akan menerima pelayanan ini masih sama seperti tahap yang pertama, 142 KK. Hanya ada perubahan bentuk sumbangan. Ada usulan kalau dalam tahap yang pertama 142 KK menerima sumbangan dalam bentuk beras dan uang tunai, maka dalam tahap yang kedua masih juga beras, tetapi akan ditambah dengan sejumlah bahan kebutuhan dasar, ya. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dana yang sudah terkumpul untuk pelayanan diakonia tahap yang kedua ini sebesar 42 juta rupiah dan 50 kilogram beras. 42 juta rupiah ini diambil dari APBD kita, dan juga ada sejumlah dana yang diberikan disumbangkan oleh
beberapa anggota jemaat, beberapa keluarga, dan ada satu keluarga yang menyumbang 50 kg beras. Karena itu kita masih membutuhkan sejumlah dana untuk mencukupi dana yang dibutuhkan 53 juta. Jadi kalau sekarang ada 42 juta, kita masih butuh 11.200.000 rupiah. Supaya pelayanan tahap kedua ini bisa kita selenggarakan. Karena itu mewakili Majelis Jemaat Kota Baru sebagai pendeta, kami menghimbau jemaat untuk dalam perkenanan Tuhan masing-masing keluarga bisa memberi hati melalui sumbangan saudara-saudari untuk mencukupi dana yang kita butuhkan bagi pelayanan tahap kedua dari pelayanan diakonia. Kami merencanakan untuk melaksanakan pelayanan diakonia ini pada akhir Juli. Dan karena itu kesempatan beberapa minggu ini diberikan kepada kita semua yang mau memberi, untuk memberi apa yang ada pada kita, apa yang mau kita persembahkan bagi sesama saudara dan saudari kita yang membutuhkan pelayanan diakonia. Kami menerima sumbangan Bapak Ibu bisa dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bisa dalam bentuk sembako yang Bapak Ibu persiapkan, dan kami membuka rekening khusus untuk itu tertera dalam warta jemaat kita. Dan juga sumbangan Bapak Ibu bisa disalurkan melalui para penanggung jawab rayon dan juga bisa langsung ke kantor sekretariat gereja pada setiap jam kerja, pada setiap hari kerja. Dalam masa pandemi ini kantor gereja dibuka setiap hari Kamis sampai hari Sabtu mulai jam 9 sampai jam 14.00. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kami sangat berharap partisipasi kita dalam pelayanan diakonia ini. Tuhan membantu kita semua untuk bersama-sama kita membangun solidaritas bersama kita sebagai satu tubuh untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan diakonia bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Salam.